Konnichiwa, Nihongo Corner Yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. 今回の読解シリーズには、ニューアプローチ中級日本語基礎編という教科書から文章を使わせていただきます。Dalam seri kali ini juga kita akan ambil bacaan dari buku New Approach Jukyo Nihongo Kisohen. テーマなんですが、梅雨というテーマですね。日本には春、夏、秋、冬の4つの季節の他に、毎年6月の中旬から7月の中旬にかけて雨がちの天気が続く季節がある。Nah, di sini kita perhatikan kalimatnya lumayan panjang. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa kosakata dari keseluruhan kalimatnya, inti dari kalimat ini adalah yang saya garis bawahi di sini, yaitu Nihon ni wa ya, dan Kisetsu ga aru. Nah, ini kalimat yang tadi sengaja saya tutup bagian yang lainnya. Jadi sebetulnya inti dari kalimat ini adalah Nihon ni wa Kisetsu ga aru. Kenapa saya maksudkan inti? Saya maksudkan inti artinya tanpa ada keterangan yang lain pun kalimat ini sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami. Jadi Nihon ni wa Kisetsu ga aru. Di Jepang ada musim. Nah, nanti tinggal kita lihat bagian-bagian yang lainnya yang bisa melengkapi kalimat ini. Nah, selanjutnya kita beri tambahan lagi, Nihon ni wa Kisetsu no hoka ni kisetsu ga aru. Ini diberi tambahan lagi. Di Jepang selain musim ada musim. Nah, nanti tinggal kita lihat tambahannya, keterangan yang menerangkan bagian-bagian ini. Ya, kita lihat lagi. Saya kembali tampilkan keseluruhan ini, hanya saya sudah beri tanda berbentuk warna-warna. Jadi kalimat yang paling pertama kita tangkap itu, yang paling pertama kita soroti ini adalah yang berwarna merah. Nihon ni wa kisetsu ga aru, ya. Nihon ni wa kisetsu ga aru. Di Jepang ada musim. Nah, setelah itu kita lengkapi lagi. Nihon ni wa kisetsu no hoka ni kisetsu ga aru. Di Jepang selain musim ada musim. Nah, kemudian kita lihat ini kisetsu yang pertama, ini Nihon ni wa, kemudian ada haru, natsu, aki, fuyu no yotsu no. Nah, kisetsu. Nah, untuk menerangkan kisetsu yang pertama ini, jadi selanjutnya kisetsu yang pertama ini diterangkan oleh yotsu, ya. Yotsu no kisetsu, ada 4 musim. Nah, 4 musim ini diperjelas lagi, diberi keterangan lagi, yaitu dengan haru, natsu, aki, fuyu. Ya, jadi 4 musim ini semi, panas, gugur, dingin, menerangkan yotsu. Ya, itu adalah pelengkap dari yotsu. Jadi 4 musim yaitu semi, panas, gugur, dingin. Ya. Nah, jadi sekarang sudah kita dapat nih satu persatu. Nihon ni wa di Jepang, kisetsu no hoka ni, ya selain musim, musim apa? Selain 4 musim, yaitu semi, panas, gugur, dingin, kisetsu ga aru, ada musim. Nah, musim apa? Kita lihat kalimat berikutnya. Nah, ini tsuzuku kisetsu. Jadi kita lihat yang berwarna ungu. Tsuzuku kisetsu, ya. Ada musim yang berlanjut. Berlanjut apa? Nah, diterangkan bahwa sebelumnya itu ada tenki ga tsuzuku, di mana musim di mana tenki atau cuacanya terus berlanjut, terus berlangsung, ya. Cuaca yang seperti apa? Ya, itu diterangkan oleh kalimat yang berwarna kuning, ya.
毎年6月中旬から7月の中旬にかけて雨がち. Ya, nah itu bagian kuning ini menerangkan tenki ya. Jadi maitoshi 6月の中旬から ya, dari chujung itu pertengahan ya. Dari pertengahan bulan Juni setiap tahunnya nikakete. Nah, di sini ada kara nikakete itu sama dengan kara made, hanya ada nuansanya yang berbeda ya. Kalau kara nikakete nanti akan saya jelaskan ya. Di sini kita lihat artinya bahwa kara nikakete itu sampai, tetapi memenuhi, melewati, jadi apa namanya, tergambarkanlah perjalanan waktunya itu. Jadi dari pertengahan bulan Juni sampai pertengahan bulan Juli, amegachi no tenki ga, jadi cuaca yang amegachi. Amegachi itu cenderung hujan ya. Jadi gachi itu lebih cenderung cuaca yang banyak hujan. Ga tsuzuku kisetsu ga aru. Jadi ada musim di mana cuaca yang banyak hujan dari pertengahan bulan Juni sampai pertengahan bulan Juli itu berlangsung seperti itu. Ya, jadi sekarang sudah bisa dipahami ya, dengan kita menyoroti bagian mana yang terlebih dahulu harus kita pahami, harus kita ambil, nanti sisihkan, kemudian satu persatu yang lainnya dirangkaikan, yang bagian mana menerangkan bagian mana. Nah, tadi di dalam bacaan ada istilah jojung, chujung, gejung ya. Jadi di dalam kalender itu, di dalam pertanggalan istilah Jepang itu ada jojung. Jojung ini biasanya menunjukkan tanggal awal ya, bagian awal dari bulan tersebut. Misalnya di bulan Juni ini dari tanggal 1 sampai 10 itu adalah Rokugatsu Jojung. Ya, kemudian di sini ada chujung. Kalau chujung biasanya menunjukkan pertengahan bulan ya, kisaran tanggal 11 sampai tanggal 20-an. Ini disebut chujung atau pertengahan bulan. Nah, selanjutnya gejung adalah menunjukkan bagian akhir dari satu bulan tersebut. Misalnya kalau kita ambil bulan Juni, ini bagian akhirnya ini adalah dari tanggal 21 sampai tanggal 30 ya. Jadi itu kira-kira pengertian dari jojung, chujung, dan gejung. Sore ga tsuyu de aru. Sore itu menunjukkan, tadi ada kalimat sebelumnya yang menyatakan bahwa Nihon ni wa haru, natsu, aki, fuyu no yotsu no kisetsu no hoka ni, tadi ya, ada maitoshi 6月の中旬から7月の中旬にかけて雨がちの天気が続く季節がある. Nah, itu dijelaskan bahwa ada musim yang berlanjut dari pertengahan bulan Juni sampai pertengahan bulan Juli selain haru, natsu, aki, fuyu. Sore ga yaitu ya, jadi di sini sore di sini bukan itu, tapi kita bisa artikan yaitu tsuyu desu, yaitu tsuyu. Nihon rettou wa nanboku ni hosonagai tame jihou ni yotte tsuyu no jiki mo uryou mo kotonaru. Jadi Nihon rettou wa di situ sebagai pokok kalimatnya kepulauan Jepang, nanboku ni hosonagai tame. Nanboku itu sesuai kanjinya dari selatan ke utara, hosonagai jadi panjang dan kecil gitu ya. Jadi tidak ini bentuk kepulauan Jepang itu memanjang ya. Chihou ni yotte ya, kita sudah belajar nani ni yotte berdasarkan atau tergantung kepada ya, sesuai dengan, bisa artinya seperti itu. Tsuyu no jiki mo ya, jadi tsuyu no jiki itu saatnya atau waktunya tsuyu, dan juga mo, di situ ada mo, uryou mo kotonaru. Uryou itu kita lihat kanjinya, kalau kita tidak mengerti arti dari uryou itu, kita lihat kanjinya
kanji hujan dan kanji jumlah. Artinya ini volume hujan ya. Jadi jumlah hujan. Jumlah hujan kita artikan sementara seperti itu. Tinggal nanti kalau padanan bahasa Indonesia kita tinggal benahi kalau sudah memahami keseluruhan maknanya. Ya, jadi baik waktu tsuyu maupun jumlah hujannya kotonaru berbeda. Berbeda chihoni yote tergantung daerahnya. Ya, jadi bisa diartikan seperti itu. Kalimat selanjutnya, Okinawa wa motomo hayaku tsuyu ni hairi, soshite hayaku tsuyu ga akeru. Di sini ada motomo. Motomo itu sama dengan artinya ichibang. Hanya bedanya motomo itu sering dipakai dalam ragam tulisan. Jadi Okinawa motomo hayaku paling cepat, tsuyu ni hairi paling cepat masuk ke musim tsuyu, soshite lalu hayaku tsuyu ga akeru. Lalu akeru di situ bukan membuka tetapi berakhir artinya. Ake membuka dari tsuyu itu membuka, mungkin pengertiannya seperti itu ya. Membuka masuk ke musim yang lain gitu. Jadi lalu hayaku paling cepat mengakhiri atau berakhirnya tsuyu di situ. Hokkaido ni wa tsuyu ga nai. Ya. Di sini Hokkaido ni tsuyu ga nai. Di Hokkaido itu tidak ada tsuyu. Disinilah pengertian wa ya. Wa itu digunakan pada saat kita membandingkan dengan yang lain. Tadi kita sudah bercerita bahwa di daerah-daerah Jepang itu ada tsuyu. Di Okinawa paling pertama. Nah, Hokkaido ni wa. Nah, ini kembali yang mengerti bahasa Sunda ini bisa diartikan mah di sini. Di Hokkaido mah tidak ada tsuyu. Jadi di Hokkaido itu tidak ada tsuyu. Jadi fungsi wa di sini sebagai membandingkan ya dengan yang lainnya. Tashikani tsuyu no aida wa hito-hito to yoku ame ga furu no da ga tokidoki natsu no yona aozora ga hirogaru koto mo aru. Ya. Tashikani. Nah, di sini ada tashikani itu menunjukkan bahwa membenarkan apa yang sudah didapatkan informasi sebelumnya atau membenarkan apa yang sudah kita pikirkan sebelumnya ya. Tashikani ya, memang tsuyu no aida wa selama musim tsuyu itu. Jadi di sini kita tidak usah artikan ya, yang penting mengerti tsuyu itu apa gitu. Karena tsuyu itu istilah di sini. Memang pada saat tsuyu shito-shito to yoku ame ga furu ya. Nah, di situ ada apa namanya onomatope shito-shito to ya, shito-shito itu pengertian untuk menggambarkan atau kosakata untuk menggambarkan kondisi turunnya hujan itu ada banyak, ada para-para, ada za-za, shito-shito, ada apa lagi? Ada lagi yang lainnya. Nah, di sini yoku ame ga furu. Jadi sering turun hujan. Jadi shito-shito itu menggambarkan kondisi hujan yang terus aja berlangsung. Jadi turun hujan terus, berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia dikatakan skor ga aru, katanya skor ada skornya, ada masanya. Hujan berhenti, hujan berhenti. Kalau shito-shito itu menunjukkan kondisi yang hujan secara terus-menerus. Ini juga satu lagi, kalau dalam bahasa Sunda itu ada padanan katanya. Ya, jadi kalau bahasa Sunda, mohon maaf saya gambarkan dengan bahasa Sunda supaya sedikit ada bayangan. Ngecrek ya, jadi ngecrek itu terus aja, nggak berhenti ya. Shito-shito to yoku ame ga furu no da ga. Jadi terus hujan tidak berhenti, ga tetapi tokidoki kadang-kadang natsu no yona aozora ga. Nah, di situ ada panjang natsu no yona aozora. Dari mana kita lihat dulu? Ada ga di situ. Ga biasanya untuk penunjuk pokok kalimat juga selain wa. Aozora, aozora itu langit yang biru. Natsu no yona seperti musim panas ya. Jadi kadang-kadang langit yang biru seperti musim panas. Hirogari kotomo aru, ada kalanya. Di situ ada kotomo aru, bermakna ada kalanya
hirogaru itu membentang, melebar, terlihat luas gitu ya. Jadi ada kalanya langit biru seperti musim panas. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita hanya terjemahkan seperti itu, hanya kita harus mengerti pengertian dari hirogaru tersebut. Jadi meluas gitu, di mana-mana terlihat langit yang biru ya, seperti musim panas. Ada noyona di situ. Mata, toshi ni yotte amerashii ame ga hotondo furanai toki mo areba, shūkyū teki ni furi, kakuchi de kozoi ni yoru higai ga deru koto mo aru. Nah, di sini ada banyak lagi pola kalimat nih yang baru mungkin ya, ada yang baru kenal, ada juga mungkin yang sudah tahu. Tadi ini toshi ni yotte kita sudah tahu ya, menurut sesuai dengan tahunnya atau apa ya, berbeda-beda tergantung tahunnya gitu, tergantung tahunnya kapan. Amerashi ame. Sebelumnya saya sudah menjelaskan dalam tanya jawab bunpo kalau tidak salah di dalam kolom pertanyaan itu, rashi itu menunjukkan sifat yang sebenarnya ya. Seperti contohnya begini. Otoko rashi, hito otoko rashi desu ne. Atau kare otoko rashi desu ne. Dia itu otoko rashi itu menunjukkan sifat kelaki-lakiannya. Apa sifat kelaki-lakiannya? Misalnya sifat yang pada umumnya dilekatkan pada laki-laki, biasanya itu seperti dia baik, kemudian melindungi, membantu, gentleman, itu biasanya yang pada umumnya dilekatkan sebagai sifat laki-laki. Nah, otoko rashi itu menunjukkan dia memiliki sifat-sifat yang itu. Atau misalnya begini, ano hito wa atau kanojo wa gakusei rashiku nai desu ne. Ya, rashi di situ gakusei rashiku nai. Rashiku nai salah. Ano hito wa gakusei rashiku nai desu ne. Nah, di situ gakusei rashi. Gakusei rashi artinya yang menunjukkan sifat-sifat yang biasanya pada umumnya dimiliki oleh gakusei. Misalnya apa? Berpakaian rapi, bahasanya bagus, berbicaranya sopan, kemudian ia menepati waktu. Pokoknya banyak sifat-sifat yang pada umumnya dilekatkan sebagai sifat mahasiswa, kritis, membantu, seperti itu. Nah, tapi anak itu tidak menunjukkan sifat-sifat itu. Misalnya dia serampangan, gayanya juga acak-acakan, bahasanya juga tidak baik, sehingga tidak nampak bahwa dia itu sebagai mahasiswa. Makanya disebut gakusei rashiku nai. Ya, jadi itu ya, mungkin ada sedikit bayangan tentang rashi. Nah, di sini ame rashi ame. Ya, jadi rashi itu karena berakhiran i di situ menunjukkan bahwa perlakuan untuk rashi itu disamakan dengan ikeyoshi ya. Gakusei rashi, jadi pada saat menerangkan kata benda itu bisa langsung dilekatkan dengan kata benda tersebut. Ame rashi ame. Di situ ame rashi ame itu hujan yang memang seharusnya gitu ya. Kalau pandangan kita terhadap hujan kan ame rashi ame itu turun terus gitu. Tapi ame rashi ame ga hotondo furanai. Jadi hujan yang seharusnya turun itu tidak turun gitu. Bisa paham nggak di sini? Bukan seharusnya sama dengan hazu ya di sini, bukan. Tapi ame rashi ame itu menunjukkan hujan yang sesungguhnya ya. Hujan yang sesungguhnya itu hotondo hampir tidak turun ya. Jadi ame ni yotte tergantung tahunnya ya. Hujan yang sesungguhnya itu hotondo furanai hampir tidak turun. Toki mo areba. Nah, di sini areba di situ bukan pengandaian. Selama ini kita sudah belajar tentang bentuk eba menunjukkan makna pengandaian. Okane ga areba nihon e ikimasu misalnya. Ya, tapi areba di sini menunjukkan ada beberapa macam. Furanai toki mo areba, furu toki mo aru. Biasanya seperti itu. Ada kalanya turun, ada kalanya tidak turun. Ya, jadi itu.
Nah, di sini juga pasti di belakangnya ada seperti itu. Ini ame ga furanai toki mo areba, hotondo furanai toki mo areba, ada kalanya hujan sama sekali, hujan yang sesungguhnya itu sama sekali tidak turun atau hampir tidak turun. Shuchu teki ini, nah shuchu teki itu kita lihat kanjinya shu itu berkumpul, chu itu di tengah, ya. Shuchu teki itu terkonsentrasi, artinya hujannya lebat, hujannya terus-terusan gitu. Ada kakuchi de kozui no yoru, ini yoru higai ga deru koto mo aru. Deru koto mo aru, di situ ada kalanya, ya. Ada kalanya hujan turun secara lebat, ya. Shuchu teki terkonsentrasi secara lebat, dan kakuchide di setiap wilayah, di setiap daerah, kozui ni yoru higai ga deru. Deru itu muncul, ada, timbul, ya. Dan timbul higai, bencana atau kerugian, niyoru yang disebabkan oleh kozui, yang banjir di setiap daerah. Ini kalimat agak panjang dengan pola-pola bumpoknya bungke yang berbeda, ya, yang baru. Jadi mungkin agak perlu waktu untuk memahaminya. Ya, kira-kira seperti itu ya pemahamannya. Kalimat selanjutnya, shikashi ame ga taisetsu na mizu shigen nanode ame ga amari furanai to natsu no aida no mizu busoku ga shinpai ni naru. Di sini shikashi ame wa taisetsu na shigen, ya, taisetsu na mizu shigen nanode, ya. Ame di situ di situ pokok kalimatnya ame, hujan, tetapi hujan adalah, ya. Tapi karena hujan adalah mizu shigen, shigen itu sumber, ya. Sumber air yang taisetsu, yang penting, ya. Ame ga amari furanai to, jadi to di situ pengandaian, apabila tidak turun hujan atau kurang turun hujan, natsu no aida no mizu busoku ga, di situ intinya dari natsu sampai mizu busoku adalah mizu busoku, ya. Kalau tidak turun hujan, mizu busoku, kekurangan air, kapan? Pada saat natsu no aida, pada saat musim panas, ga shinpai ni naru, jadi mengkhawatirkan. Artinya kita jadi khawatir musim panas akan kekurangan air, gitu kira-kira dalam bahasa Indonesianya. Mata, tsuyu no aida wa shitsudo ga takaku nari, jime-jime shita hi ga tsuzuku no de, hareta hi ni wa mado o ake, heya ya oshiire ni kaze o toushitari, shimetta futon o houshitari suru. Nah, di sini ada kosakata shitsudo. Shitsudo itu kelembaban. Kelembabannya tinggi, ya. Jime-jime suru. Jime-jime itu artinya apa, ya? Ada lengket, ada kelembab. Kalau misalnya kita bayangkan pada saat panas, ya. Pada saat panas itu ada yang panasnya terik, ada juga yang panasnya itu mushiatsui, ya. Mushiatsui itu panas yang gerah. Panas yang gerah itu biasanya ke kulit itu, di kulit itu kan ada keringat, basah, lengket gitu. Itu jime-jime shitahi, itu yang seperti itu, ya, panas yang gerah, yang agak ada berair, mungkin itu ada kelembaban udaranya tinggi, ya. Jadi mata tsuyu no aida wa, selama musim tsuyu itu shitsudo ga takaku nari, shitsudonya kelembabannya menjadi tinggi, jime-jime shitahi ga, jadi tsuzuku no de, hari yang lengket, yang lembab itu tsuzuku, ya, terus berlangsung, no de, ya, jadi karena hari yang lembab itu terus berlangsung. Hareta hi ni wa, saat hareru, hareru itu cerah, saat udara cerah, mado o ake, ya, kita membuka jendela, heya ya oshiire ni kaze o tosu. Tosu itu melewatkan, ya, agar masuk udara, gitu, ya. Tosu itu melewatkan atau memasukkan
angin ke kamar atau oshiire. Oshiire kita tahu ya, lemari yang suka dipakai tidur oleh Doraemon. Itu lemari yang permanen yang nempel di dinding untuk menyimpan biasanya futong atau kasur lipatnya orang Jepang. Barang-barangnya disimpan di oshiire. Jadi kelihatan rapi, ruangannya tidak ada apa-apa, kosong. Semuanya dimasukkan ke situ. Itu namanya oshiire. Ya, jadi memasukkan angin ke dalam kamar dan oshiire ya. Nah, kemudian ini karena ini memakai pola tarik suru, artinya ada kalanya memasukkan angin ke kamar dengan membuka jendela. Shimeta futong o hoshitari suru. Jadi hosu di situ. Hosu menjemur futong yang shimeta. Shimeta itu yang lembab ya. Futong yang lembab itu dijemur. Ya, jadi pada saat musim tsuyu itu karena kelembabannya tinggi, jadi hari yang lembab itu terus aja berlangsung sehingga pada saat udara cerah kita membuka jendela kemudian memasukkan udara ke kamar dan oshiire dan juga menjemur futong, selimut ya. Futong itu selimut Jepang itu yang ada futong itu bagian dasarnya namanya shikibutong, ada futong yang dipakai untuk selimutnya namanya kakebutong ya. Jadi ada dua macam ya, futong shikibutong dan kakebutong ya. Shimeta futong o hoshitari suru. Jadi menjemur futong yang lembab. Sore o shinai to kabi ga hairu koto mo aru ya. Sore o shinai to, kalau tidak melakukan hal itu, apa yang dimaksud sore di sini? Ya, dalam dokai itu kita harus paham ya. Kadang-kadang ditunjukkan dengan kata sore atau kore ya. Sore o shinai itu kalau tidak melakukan hal itu, apa yang diucapkan atau digambarkan pada kalimat sebelumnya, yaitu menjemur atau memasukkan udara tadi yang membuka jendela itu. Sore o shinai itu kalau tidak melakukan hal itu, kabi ga hairu koto mo aru. Ada lagi di sini pola kotomo aru, ada kalanya kabi itu jamur ya, tapi bukan jamur yang dimakan ya. Jamur itu akan tumbuh, hairu itu tumbuh ya, akan tumbuh jamur, akan berjamur mungkin lah ya. Sore ni kion to shitsudo ga takai to tabemono ga kusari yasui node shoku chudoku ni mo kiotsukenakute wa ikenai. Ya, di sini ada soreni. Soreni biasanya dipakai kalau kita menambahkan informasi ya. Tadi ada informasi bahwa kalau musim panas itu, musim tsuyu itu ada jamur cepat tumbuh katanya, segala macam cepat berjamur. Di sini ada informasi tambahan kion to shitsudo ga takai to, di situ pengandaian ya. Apabila kion suhu udara dan kelembabannya tinggi, tabemono ga kusari yasui node ya, karena kita sudah belajar tentang bentuk yasui, nani yasui, nani nikui, itu mudah ya. Kata kerja bentuk mas, kepala mas ditambah yasui artinya mudah. Kusari yasui itu mudah membusuk ya. Jadi kalau kelembaban dan suhunya tinggi, tabemono ga kusari yasui, makanan cepat busuk. Shoku chudoku ni mo kiotsukenakute wa ikenai. Kita harus berhati-hati terhadap shoku chudoku, keracunan makanan. Jadi berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita menyimpan makanan begitu saja di meja karena kelembabannya tidak terlalu tinggi, dan mungkin Indonesia juga berbeda-beda ya. Kalau di Bandung ya, itu kelembaban tidak terlalu tinggi, ya makanan disimpan begitu saja di meja baik-baik saja. Tetapi kalau di Jepang, apalagi musim panas dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi, itu tadi tabemono ga kusari yasui, makanan cepat membusuk, dan shoku chudoku ni mo kiotsukenakute wa ikenai. Kiotsukenakute wa ikenai, harus berhati-hati terhadap shoku chudoku atau keracunan makanan. Kalimat berikutnya, reizouko ni ireta mono wa wasure gachi daga waruku naranai uchi ni dekiru dake hayaku tabete shimau koto da. Nah, ini reizouko ni ireta mono wa di situ sebagai pokok kalimat ya. Intinya adalah mono.
mono itu barang atau benda atau sesuatu atau makanan, mungkin kalau dimasukkan di dalam kulkas itu ya. Jadi makanan yang ireta yang dimasukkan ke dalam kulkas, wasuregachi. Wasuregachi itu sering lupa, kecenderungannya kita lupa ya. Wasuregachi ya. Jadi sering lupa makanan yang dimasukkan ke dalam kulkas itu. Waruku naranai uchi ni nani uchi ni itu ya selagi. Waruku naranai selagi belum membusuk. Di sini warui itu kita artikan bukan jelek, tetapi selagi belum membusuk. Dekiru dake sebisa mungkin, sedapat mungkin. Hayaku tabete shimau. Te shimau itu selain memiliki makna sesuatu yang tidak sengaja atau terlanjur atau sesuatu yang disesalkan, juga memiliki makna menyelesaikan semuanya. Tabete shimau artinya menghabiskan ya. Jadi sebisa mungkin cepat-cepat dimakan, dihabiskan. Kotoda. Nah, koto di situ bukan menunjukkan hal atau apa, tapi itu merupakan poin kalau kita memberikan peringatan atau memperingatkan sesuatu kepada yang lain, itu nani kotoda. Nani kotoda. Jadi koto itu menunjukkan ada beberapa poin yang ditekankan di situ. Tokoro de, maitoshi kishoujo kara tsuyu ake ga happyou sareru. Di sini tokoro de ya, ini biasanya membuka topik baru ya, pindah topik. Tokoro de ya, by the way ngomong-ngomong ya. Maitoshi tiap tahun, kishoujo itu BMKG kalau di Indonesia, kishoujo kara BMKG kara tsuyu ake ga happyou sareru. Tsuyu ake itu berakhirnya musim tsuyu, itu happyou sareru akan diumumkan. Tsuyu no uchi wa kibun mo shimerigachi ni naru ga, kono happyou ga aru to sonna kibun mo hareru. Tsuyu no uchi selama musim tsuyu, kibun mo perasaan kita pun ikut-ikutan haregachi. Ya, haregachi tadi cenderung ya atau seringkali perasaan kita juga ikut jadi lembab gitu ya. Maksudnya kebayang ya, dalam suasana hujan terus, nggak ada matahari, udaranya agak panas ya, jadi perasaan kita juga ikut seperti itu, ikut shimeri itu tadi lembab ya, shimerigachi ni naru ya, menjadi seperti itu. Ga, tetapi kono happyou ga aru to, kalau kita ada pengumuman seperti ini, sonna kibun mo hareru. Yang dimaksud sonna di situ apa? Sonna itu yang tadi shimerigachi no kibun ya. Jadi kibun atau perasaan seperti itu pun akan hareru, akan cerah. Jadi perasaan kita juga akan jadi cerah. Yahari jime-jime shita hi yorimo karatto hareta hi no hou ga ii mono da. Nah, di sini ada yahari. Yahari adalah kita sebelumnya sudah tahu informasi tentang itu, dan ternyata terbukti ada satu, kita sudah membuktikan, oh ternyata memang jime-jime shitahi yorimo, daripada jime-jime shitahi atau daripada hari yang lembab, yang gerah seperti itu, karatto hareta hi no hou ga ii. Jadi lebih enak atau lebih baik hari yang karatto hareta, lebih baik hari yang cerah, yang kering gitu, tidak lembab. Di situ monoda di situ menunjukkan sudah diketahui, bukan diketahui, sudah menjadi kesepakatan bersama, atau semua juga pasti akan seperti itu gitu, artinya apa ya, sudah jadi pemikiran bersama lah. Sudah jadi pemikiran bersama bahwa kalau hari yang cerah itu lebih enak daripada hari yang jime-jime shita, yang lembab. Shoubai o shiteiru hito tachi ni totte wa kono happyou wa motto juyou na koto da. Nani-nani ni totte wa, ya sudah pernah belajar, bagi ya, shoubai o shiteiru hito tachi, orang-orang yang melakukan perdagangan ya, para pedagang di situ. Shoubai o shiteiru hito tachi ni totte wa, bagi orang-orang yang berdagang. Kono happyou wa, di situ intinya ya, pokok kalimatnya kono happyou wa, pengumuman ini, motto juyou na koto da, merupakan hal yang lebih penting lagi ya, motto juyou na koto da.
いつ開けるかによって商品の生産量や出荷の時期が大きく異なるからだ. Nani-nani ni yotte ya tergantung kepada ya. Itsu akeru ka, akeru di situ apa? Tsuyu ga akeru maksudnya. Jadi tergantung kepada kapan tsuyu itu berakhir ya. Akeru tadi kita sudah pahami bahwa tsuyu akeru itu artinya berakhirnya musim tsuyu. Shouhin no seisang ryo ya. Lihat kanjinya. Yang baru mengenal kosakata ini lihat kanjinya. Seisang itu produksi, ryo itu jumlah ya. Jadi shouhin no seisang ryo ya jumlah produksi, shuka no jiki ya distribusi, shuka itu ya menyebarkan pengiriman, shuka no jiki waktu pengirimannya pun okiku kotonaru karada karena akan berbeda besar, berbeda jauh ya. Jadi tergantung kapan berakhirnya musim tsuyu tersebut ya. Jadi shouhin no seisang ryo ya shuka no jiki ga okiku kotonaru akan berbeda tergantung waktu berakhirnya musim tsuyu. Sono eikyou o kanari ukeru shouhin no hitotsu da sou da. Nani-nani da soda itu menunjukkan bahwa ini berita ya, bukan dari pendapat saya tetapi menurut orang-orang atau menurut yang kita dengar. Birwa di situ intinya adalah birwa shouhin no hitotsu da. Bir adalah salah satu produk, itu intinya. Produk apa? Nah, itu diterangkan oleh eikyou o ukeru. Itu dulu aja. Eikyou o ukeru, produk yang mendapatkan pengaruh. Nah, ukerunya itu ditambah lagi informasinya dengan kanari yang sangat. Jadi, bir katanya merupakan salah satu produk yang sangat mendapatkan pengaruh atau yang sangat mendapatkan pengaruh dari sono. Sono itu son tadi ya, dari kapan berakhirnya musim tsuyu. Di sini ada eikyou ukeru. Eikyou ukeru itu pada saat mendapatkan pengaruh. Jadi ada dua macam. Eikyou ukeru mendapatkan pengaruh. Eikyou ataeru kita memberikan pengaruh ya. Jadi itu harus diingat ininya verbanya ya. Eikyou ukeru mendapatkan pengaruh. Eikyou ataeru memberikan pengaruh. Itu sebagai catatan saja. Chinamini, tsuyu ga nakanaka akenai to mizugi mo amari urenai rashi ya. Nah, chinamini di sini pada saat kita memberikan informasi yang agak sedikit menyimpang dari yang ini, informasi tambahan ya. Jadi chinamini informasi tambahannya tsuyu ga nakanaka akenai to, kalau tsuyu tidak berakhir saja ya. Tsuyunya nggak berhenti-berhenti gitu maksudnya. Nakanaka akenai itu tsuyunya nggak berhenti-berhenti. Mizugi mo amari urenai, baju renang pun tidak terlalu banyak terjual. Rashi katanya ya, nampaknya ya. Jadi baju renang pun nggak banyak terjual kalau tsuyunya nggak selesai-selesai. Seperti itu. Tadi kita sudah menyelesaikan bacaannya dan membahas sedikit tata bahasanya. Barangkali ada yang belum belajar tata bahasa yang dimaksud, saya tadi sudah sedikit jelaskan. Di sini ada beberapa kosakata tadi yang sudah kita bahas ya, sudah dijelaskan. Jujung tadi ada, tsuyu, hosonagai itu memanjang ya, uryo itu intensitas hujan ya, volume hujan besarnya, banyaknya. Akeru di situ selesai. Nani-nani gaji cenderung atau kebanyakan seperti itu, kecenderungan. Reto kepulauan, Namboku dari selatan ke utara, Chiho daerah, Jiki waktu masa, Kotonaru itu berbeda-beda, Shito-shito itu hujan rintik, bukan rintik-rintik, hujan terus nggak berhenti-berhenti. Aozora langit yang biru, Shuchu teki ini secara terkonsentrasi, secara banyak ya di situ. Kozui banjir, Shigeng sumber. Tsudo tadi kelembaban, Shimeiru itu lembab ya. Shokuchudoku keracunan makanan.
Tsuyu ake berakhirnya atau selesainya musim tsuyu ya. Jime jime itu lengket lembab, hosu menjemur, kabi itu jamur, karato itu udaranya yang tidak lembab, kering gitu, panas tapi kering, seperti halnya kita di Bandung itu lebih karato atsui. Kalau untuk gambarannya, kalau Bali itu atau Jakarta biasanya musyatsui, itu panasnya agak berair gitu, agak lembab gerah gitu. Kalau Bandung itu lebih karato atsui. Shobai itu berdagang, shuka distribusi atau pengiriman, mizugi pakaian renang ya. Silahkan yang masih belum paham tentang penggunaan pola kalimatnya atau tentang kosakatanya, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya akan bahas nanti dalam video yang dikompilasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, yang belum paham tentang pola kalimatnya, dengan senang hati saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Teman-teman semuanya, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di tema-tema yang lainnya. Minasan, konkai no benkyou wa kokomade desu. Jikai no video tanoshibi ni shite kudasai ne. Dewa, mata aimashou.